Lalu apakah perdamaian di Palestina akan segera terwujud? Kami bahas bersama peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Muhammad Wafa Karisma. Mas Wafa, selamat petang. Selamat petang, Mas. Mas Senang di Wafa, sini. kita tahu bahwa sudah lebih dari 150 negara mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi faktanya masih ada serangan di Gaza. Apakah menurut Anda dunia serius untuk kemudian memerdekakan Palestina? Saya pikir kalau dari keseriusan tentu secara pernyataan dan diplomasi dalam kapasitas diplomatik serius sekali, sangat serius dan mungkin kalau dari besaran dukungannya ya atau misalnya cakupan dukungannya ini kan mungkin paling bisa dibilang terbanyak sepanjang PBB didirikan. Tetapi tentu ketika disebutkan sebagai keseriusan, metode-metode seperti apa yang bisa digunakan, itulah yang kemudian menjadi ada gap, ada jarak. Karena apa namanya banyak hal di PBB itu tergantung dari veto-veto atau tergantung dari intervensi-intervensi hegemon negara-negara besar. Bila negara besarnya tidak melihat eh, perjalanannya atau pathway-nya itu jelas dan bisa didukung, ya otomatis yang lain sulit juga. Jadi dan langkah-langkahnya terbatas hanya di apa namanya statement diplomatik, hanya di dukungan melalui channel-channel multilateral, tidak bisa sampai kepada dukungan-dukungan yang lebih real. Misalnya dukungan logistik, dukungan konektivitas, dukungan bantuan kemanusiaan, bahkan bantuan kemanusiaan saja yang secara merupakan hak dasar ya itu juga dibatasi kan, dan memang channelnya hanya lewat seizin si penguasa keamanannya yakni pihak Israel. So memang dari faktor keinginan mungkin saya bisa bilang more than ever ya, Ya. lebih dari kapanpun sangat serius, tetapi eh, sangat terbatas juga leverage-nya, daya tawarnya karena ada Oke. apa namanya barrier-barrier, halangan-halangan politis. Menurut Anda metode yang paling tepat apa, Mas? Karena kan kita tahu juga bahwa betul dukungan sudah banyak, tetapi ternyata faktanya masih ada serangan di Gaza dan Palestina sampai dengan detik ini belum merdeka. Em, saya pribadi saya menganut prinsipal-prinsipal yang lebih dekat kepada pertimbangan justice ya, keadilan. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran apa namanya pelanggaran hukum internasional ya harus diadili, dan memang cara-cara melalui mahkamah internasional ICC misalnya International Court, Criminal Court, itu yang menurut saya yang paling pas untuk didukung ya, apa namanya upaya-upayanya. Tapi memang yang apa namanya kanal-kanal seperti ini kan masih tetap diblokade ya oleh Amerika Serikat. Jadi memang cukup sulit juga. Kalau dari perspektif keadilan ya pasti sekarang realitanya kan secara ini ya, secara kalau misalnya pragmatis berbicarakan soal power, suatu negara bisa mengkontrol teritori, bisa mengkontrol pasukan, semua across the board, semua kalau misalnya dibuat checklist semua Israel apa namanya yang mendominasi. Dan mungkin realitanya kalau worst case scenario, kalau skenario terburuk, one state solution jadinya dengan keadaan seperti ini Oke. ya. Karena genosida tetap dilangsungkan dan segala macam. Jadi gimana caranya untuk menghadapi realita tersebut, realita di lapangan yang tersebut, dalam tanda kutip harus dihukum agresornya, dalam Oke. tanda kutip dihukum penjajahnya. Mungkin yang saya bisa tawarkan di sini ya hukuman-hukuman legal ya, legal Oke. legal legal. Mungkin ada juga yang beberapa negara yang menyebutkan sanksi dan sebagainya. Itu juga bisa diterapkan kalau misalnya negara-negara yang melihatnya berani dan melihat itu sebagai cocok. Oke, bahwa kita tahu juga dalam beberapa waktu terakhir nampaknya juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah memberikan proposal ada 20 poin yang kemudian ditawarkan kepada Hamas. Menurut Anda dalam proposal tersebut siapa yang paling diuntungkan? Kalau itu sudah jelas ya, yang sangat diuntungkan itu Israel ya. Karena sama sekali tidak ada panggilan pertanggungjawabannya dari Israel. Mereka dalam framing itu ya, dalam framing peace plan-nya, mereka menjadi pihak korban yang kemudian apa namanya menderita dari serangan terorisme, yang dianggap terorisme oleh apa namanya di Oktober, dalam 7 Oktober 2023. Dan kemudian yang menjadi pihak yang bertanggung jawab beban kesalahan perangnya itu sepenuhnya di tangan Palestina, karena mereka yang menjadi seperti eh, pihak bandel yang perlu dikontrol, perlu menyerahkan segala macam apa namanya kontrol teritorinya. Dan saya bukan bicara soal Hamas saja, tapi juga bicara berbagai macam fabrik
dari masyarakat di sana, warga Gaza secara keseluruhan ya, mereka yang kemudian dipanggil untuk bertanggung jawab gitu loh, untuk genosida yang terjadi. Tidak ada satu kata pun terkait pertanggungjawaban atau mungkin hukuman terkait genosida yang terjadi. Ini yang kemudian kalau dari aspek keadilan sangat disayangkan. Tentu kalau misal dari aspek geopolitik, dari aspek kemanusiaan ada pertimbangan tersendiri. Kalau aspek kemanusiaan tentu semua ambang batas kita sudah sangat ini ya sangat apa namanya teruji dan tentu kita semua mau penderitaannya diakhiri besok kalau bisa atau mungkin hari ini juga. Tetapi ya itu tadi kalau dari hal-hal soal keadilan, peace plan-nya sendiri itu yang perlu apa namanya dilihat lebih lanjut karena ya selama ini pengorbanan misalnya dari wartawan yang di sana yang ditarget atau misalnya pekerja medis itu kan semua perjuangannya untuk memanggil pertanggungjawaban dari Ya, agresor. Nah, itu yang kemudian tidak dijawab oleh peace oke, plan-nya. baik. Kemarin pengorbanannya untuk apa nih jadinya? Baik. Baik, terakhir mungkin Mas Wafa, ketika memang proposal Trump ini menguntungkan Israel, apa yang kemudian harus dilakukan dunia termasuk Indonesia agar tidak menguntungkan satu pihak saja proposal ini? Kalau misalnya memang secara politis akhirnya rencana ini yang menjadi jalan ke depan dan walaupun ini masih dilihat dulu ya karena ini ada beberapa aspek yang agak susah juga misalnya apa ultimatum 72 jam dan segala macam itu juga kita perlu lihat dan kemudian nanti pasti ada implikasi juga kita perlu lihat perkembangan di Israelnya sendiri karena memang banyak hardline faction atau garis keras di sana apa namanya sayap kanan di sana yang mungkin nggak puas juga dengan dan mungkin akan mendorong hal-hal yang lebih agresif dan kemudian membuat negaranya kembali melanggar apa ceasefire. Dan itu yang perlu kita lihat. Tapi kalau misalnya pertanyaannya kembalikan lagi, gimana untuk supaya lebih adil? Kalau gitu, kalau misalnya memang peace plan ini Baik, terpaksa harus menjadi karena memang itu yang disponsori oleh Amerika Serikat sebagai hegemon ya, ya, kita harus melihat situasinya beyond peace baik, plan. Jadi perlu ada rencana-rencana lain oke, yang betul-betul menjamin Palestina tetap sebagai negara yang full fledged yang oke, mendapatkan hak sepenuhnya. Jadi tidak apa namanya tidak oke, baik, Mas membiarkan Wafa. situasinya terbatas. Itu yang tentu kita tunggu dari pergerakan negara-negara di dunia. Terima kasih peneliti CSIS Muhammad Wafa Karisma telah bergabung di Kompas Petang.